Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Karanganyar. Di sini kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Di sini bersama Erlis Noviana Dwi Anggraheni, SDN 03 Gedong. Sebelah kanan saya Kusnul Mutia, SDN 03 Buran. Sebelah kiri saya Putri Cahyani dari SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Kusnul. Apa kabar Bu Putri hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik Bu Kusnul. Bu Putri mau melakukan coaching ya kepada Bu Erlis. Iya Bu. Nah sebelum Ibu melakukan coaching, saya selaku supervisor akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bagian mana yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang mana ya Bu ya? Saya itu ingin mengembangkan kompetensi coaching yang sesuai alur tirta Ibu, menjalin kemitraan dengan coach, serta bisa menyampaikan pertanyaan yang menggali. Oh begitu. Nah bagian mana nanti yang ingin saya amati Bu Putri? Saya ingin dilihat apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan alur tirta dan coach saya merasa nyaman dan mencapai tujuan yang diinginkan. Oh begitu. Bagaimana penilaian Bu Putri sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu Putri? Kalau saat ini saya merasa masih kurang dalam hal mengarahkan proses coaching sesuai alur tirta Bu Kusnul dan menggali potensi coach dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali. Ya, lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu Putri? Harapan saya bisa mendapatkan banyak masukan berkaitan dengan hal yang perlu diperbaiki dalam melakukan proses coaching ini, sehingga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Oke, berarti kita nanti berpedoman pada rubrik yang ada untuk panduan saya mengobservasi ya. Bagaimana Ibu Putri? Iya Bu, sesuai yang sudah ada saja ya Bu. Baik, mari silahkan dimulai coachingnya Bu Putri, monggo. Assalamualaikum Bu Putri, bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Bu Erlis. Alhamdulillah saya baik Bu Erlis. Apakah Ibu ada waktu sebentar Bu? Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Hal-hal tersebut mengganggu pikiran saya Bu. Baik Bu Erlis, saya sedang longgar juga ini. Iya, silahkan kalau ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Apa yang ingin Ibu bicarakan? Begini Bu Putri, saya itu sedang kepikiran dengan murid saya, si Naufal itu loh Bu. Murid saya itu kan setiap hari Senin itu tidak mau masuk sekolah. Sudah beberapa kali tidak masuk kalau pas hari Senin. Oh, itu yang membuat Bu Erlis terlihat murung. Jadi menurut Bu Erlis, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Saya itu ini Bu, mengharapkan solusi atas permasalahan murid saya itu Bu, agar dia tetap masuk sekolah setiap hari. Menurut Bu Erlis, Naufal itu sudah sejak dulu atau baru-baru ini Bu seperti itu? Baru setelah naik kelas ini Bu. Di kelas itu sebelumnya dia rajin masuk sekolah, makanya itu kok membuat saya tuh ingin mencari solusinya Bu, agar si Naufal itu seperti biasanya berangkat sekolah setiap hari itu Bu. Oh begitu Bu, berarti baru saja ya Bu. Insya Allah masih bisa dicari solusinya Bu. Kira-kira peluang apa yang sudah Bu Erlis ambil untuk menghadapi Naufal itu?
Saya sudah bertanya Bu kepada teman-temannya, dia itu katanya takut untuk menjadi pemimpin upacara. Saya juga bertanya sendiri Bu pada Naufal, dia itu juga berkata seperti itu Bu, tidak mau menjadi petugas upacara. Kemudian saya komunikasi Bu dengan orang tuanya lewat WA, mengatakan kalau Naufal itu tidak mau ikut upacara Bu. Iya Bu, sebenarnya Bu Erlis sudah melakukan hal-hal untuk mencari solusi. Nah, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan usaha Ibu itu belum berhasil? Iya Bu, setelah saya analisis ada beberapa hal yang menyebabkan usaha saya belum berhasil Bu. Di antaranya yaitu orang tua Naufal ini kan kalau pagi itu sudah berangkat Bu. Jadi Naufal itu setiap hari itu mempersiapkan dan sekolah itu berangkat sendiri sehingga orang tuanya itu tidak bisa memantau dan memastikan Naufal itu masuk apa tidak. Hal ini Bu yang bisa menyebabkan belum berhasil. Naufal itu tidak suka ikut upacara itu dengan alasan panas lah, capek berdirilah seperti itu Bu. Oh, begitu ya Bu. Sebenarnya Ibu sudah mengetahui hambatannya ya Bu. Baiklah, sekarang kira-kira apa rencana Ibu agar Naufal bersemangat masuk sekolah hari Senin? Mungkin Bu Erli sudah ada langkah yang akan diambil? Iya Bu, saya ingin melakukan komunikasi dan berkolaborasi lebih intens lagi dengan orang tuanya Naufal Bu, agar orang tua itu juga memberikan motivasi kepada Naufal. Kemudian saya juga ingin mohon kerjasamanya agar salah satu dari mereka itu menunggui Naufal sampai berangkat ke sekolah Bu, karena kebetulan orang tua Naufal itu kan pedagang di pasar Bu, jadi kan tidak begitu terikat dengan jam dinas Bu. Dan untuk Naufal sendiri saya itu ingin memberikan motivasi padanya bahwasanya jika dia itu tidak mau menjadi petugas upacara tidak apa-apa, nanti dia bisa menjadi peserta upacara saja, jadi tidak perlu takut ke sekolah, dia tidak harus selalu menjadi petugas upacara, yang penting Naufal merasa aman, nyaman di sekolah Bu. Iya Bu, Bu Erli sudah menyampaikan peluang yang akan dilakukan agar Naufal mau tetap sekolah. Masihkah ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Saya juga ingin memberikan motivasi secara umum di kelas Bu tentang pentingnya mengikuti upacara bendera di hari Senin. Jadi biar semua siswa itu lebih bersemangat Bu dan termotivasi dalam mengikuti upacara karena merupakan untuk mewujudkan cinta rasa tanah air Bu. Iya Bu Erlis, bagus sekali yang sudah Bu lakukan. Berarti kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Erlis untuk melakukan hal tersebut? Yang dapat membantu saya Bu diantaranya itu orang tua Naufal itu sendiri, kemudian teman-teman Naufal juga bisa membantu Bu. Baiklah, berarti sekarang Bu Erlis sudah menemukan solusinya dari percakapan kita saat ini. Iya Bu, saya akan lebih intens berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang tua Naufal serta memberikan motivasi kepada Naufal dan teman-temannya agar rajin masuk sekolah setiap hari Ibu. Kira-kira rencana Bu Erlis akan dilaksanakan mulai kapan Bu? Insya Allah akan mulai nanti Bu. Saya akan menjalin komunikasi lebih intens dengan orang tua si Naufal. Alhamdulillah, Erlis. Saya lihat Anda sudah mulai ceria dan bisa tersenyum lagi hari ini daripada saat tadi datang ke sini. Apakah benar begitu, Bu? Iya Bu, saya merasa lega dan plong sekali. Dari percakapan kita ini, saya mendapatkan inspirasi dan ada beberapa solusi dari permasalahan yang selama ini mengganggu pikiran saya, Ibu. Alhamdulillah, kalau percakapan ini bermanfaat untuk kita ya, Bu. Dan Bu Erlis juga sudah menemukan solusi masalah tersebut dengan kolaborasi bersama orang tua dan juga memotivasi Naufal. Iya Bu, terima kasih untuk waktunya ya Bu, sudah mau berbagi dan mau ngobrol tentang permasalahan saya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum Bu Putri. Iya Bu Erlis, sama-sama. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Kusno. Bu Putri tadi sudah menjadi coach dari Bu Erlis. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi Ibu tadi? Kalau menurut saya, alhamdulillah sudah cukup bagus Ibu, dengan berbagai kekurangannya tentunya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian, Bu? Soalnya masih ada beberapa kendala yang saya alami Bu. Salah satunya masih berpikir keras untuk membuat pertanyaan
yang selanjutnya sesuai dengan alur tirta. Oh begitu Bu, baik Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Putri? Boleh sekali, silahkan Ibu. Saya mengamati Bu Putri, tadi pada saat memulai percakapan sampai akhir coaching, Ibu sudah menerapkan semua alur tirta yang sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Alhamdulillah kalau begitu Ibu, tapi mungkin masih perlu banyak berlatih ya supaya lebih lancar lagi. Iya Bu Putri, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, tadi saat membuat atau mengajukan pertanyaan lanjutan, saya mengamati Ibu masih sedikit ragu-ragu yang sebetulnya kalau merujuk ke harapan Ibu tadi dari awal tadi seharusnya bisa menyampaikan dengan yakin dan benar-benar menggali potensi coaching. Bagaimana pendapat Ibu? Iya sih Bu, tapi sempat ragu atau takut tidak bisa mengembangkan pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta. Ini Bu, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di bagian yang dianggap perlu ditingkatkan tadi Bu? Mungkin ini Bu, saya akan sering berlatih dan mencari contoh praktik baik di berbagai media sebagai referensi dalam perbaikan dan meningkatkan kemampuan saya. Oh ya, kapan kira-kira Ibu akan memulainya Bu Putri? Secepatnya Bu, setelah coaching ini dan di waktu luang di sela-sela jam mengajar nantinya. Ya, dari yang Ibu bayangkan, siapa yang bisa membantu melakukan itu Bu Putri? Saya akan meminta teman-teman di komunitas yang saya ikuti untuk berbagi referensi, kemudian guru dan murid di sekolah saya fokus nol. Oh begitu, baik Ibu. Dari kegiatan supervisi ini tadi, apa yang Ibu dapat dari proses ini tadi Bu Putri? Saya dapat melihat di mana posisi kompetensi saya dalam melakukan coaching, sehingga mendapatkan gambaran mana yang sudah baik dan mana yang perlu saya tingkatkan lagi. Saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Itu yang saya dapatkan di supervisi hari ini Ibu. Terima kasih banyak Bu sudah dipantau. Nah, baik Bu Putri, terima kasih juga dan maaf ya jika ada yang kurang berkenan ya Bu Putri.